Korban tewas akibat banjir yang melanda kota Semarang dalam sepekan terakhir bertambah menjadi 3 orang. Ketiga korban meninggal dunia akibat tenggelam di aliran air yang meluap dan selokan yang dipenuhi banjir. Kepala BPBD Kota Semarang, Endro P. Martanto, menyebut korban terbaru adalah seorang bocah berusia 7 tahun bernama Ahmad Rifki Arzan. Anak tersebut ditemukan tewas setelah tenggelam di selokan Perum Geraha Mukti Asri Tlogomulyo, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, pada Selasa kemarin. Menurut Endro, bocah malang itu terpeleset dan hanyut hingga meninggal dunia. Proses pencarian dilakukan secara cepat oleh tim SAR gabungan sejak laporan pertama diterima. Upaya penyisiran dilakukan dari 2 arah berbeda untuk memperluas area pencarian dan memastikan tidak ada korban lain yang masih hilang. Penyisiran dilakukan dari lokasi kejadian ke arah utara sejauh 2 km, dan dari arah utara ke barat sejauh 2,5 km. Tim SAR juga menemukan tas milik korban terlebih dahulu, sebelum akhirnya menemukan bocah malang tersebut dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Sebelumnya, 2 korban lain juga meninggal akibat banjir di Kota Semarang. Korban pertama, Eko Rusyanto, warga Panggung Kidul, Kecamatan Semarang Utara, meninggal saat bekerja membersihkan sampah di kolam retensi Trimulyo pada Sabtu, 25 Oktober 2025. Kejadian ini menjadi pengingat bagi warga mengenai risiko tinggi bekerja atau berada di dekat aliran air saat banjir melanda. Banjir yang terus terjadi dalam beberapa hari terakhir menimbulkan tantangan besar bagi warga dan petugas terkait. Selain kerugian materi, kondisi ini menimbulkan risiko serius terhadap keselamatan, terutama bagi anak-anak, lansia, dan warga yang tinggal di daerah rendah atau dekat aliran air. Pihak berwenang terus mengimbau masyarakat untuk tetap waspada. Warga diingatkan untuk menghindari kawasan rawan genangan dan aliran air deras, serta mengikuti arahan petugas saat terjadi banjir. BPBD bersama tim SAR dan relawan terus bekerja melakukan evakuasi dan mitigasi, termasuk mengevakuasi warga yang terjebak di rumah atau lingkungan yang terendam. Peristiwa ini menunjukkan pentingnya kesadaran dan kewaspadaan dalam menghadapi bencana. Masyarakat diminta untuk selalu memperhatikan kondisi cuaca, memantau informasi dari petugas, dan mengantisipasi risiko banjir, termasuk menjaga anak-anak agar tidak bermain di sekitar selokan atau aliran air yang deras. Kejadian terbaru ini menjadi pengingat serius bahwa keselamatan selalu menjadi prioritas utama. Upaya cepat dari tim SAR dan koordinasi dengan BPBD sangat penting untuk menyelamatkan nyawa. Kondisi ini juga menjadi pelajaran bagi warga untuk selalu siap menghadapi kemungkinan bencana, serta menjaga lingkungan sekitar agar tidak memperburuk dampak banjir. Sidang lapangan dan monitoring terus dilakukan oleh BPBD dan tim SAR, memastikan bahwa setiap langkah mitigasi dan evakuasi berjalan sesuai prosedur. Dengan kerjasama antara warga dan petugas, risiko akibat banjir dapat diminimalkan, meskipun kondisi cuaca masih belum sepenuhnya stabil. Banjir yang melanda Kota Semarang dalam sepekan terakhir telah menunjukkan betapa pentingnya kesiapsiagaan dan kewaspadaan setiap individu. Korban jiwa yang terjadi menjadi pengingat bagi masyarakat dan pihak berwenang untuk terus meningkatkan upaya mitigasi dan keselamatan publik. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.